Kalau bisa kami buat 2 tingkat sehingga tamu-tamu gereja kalau ada yang minat bisa nginap di situ. Ya, seperti Pak Burdam itu sering datang mengunjungi kami untuk pelayanan. Ya, kami kesulitan untuk tempat untuk menampung hamba Tuhan kalau misalnya datang mengunjungi kami. Jadi itu rencana kami di tahun depan setelah selesai pembangunan gereja, kami akan merencanakan untuk pembangunan itu. Ya, mohon doanya. Dan berikutnya merencanakan membuka pos PI. Nah, ini dalam mencapai visi misi yang ditetapkan oleh gereja kita secara nasional, dan ini memang berat. Ya, sebenarnya di tempat mengajar saya pertama itu ada 2 tempat yang saya mulai cicil di teman-teman saya, dan rencana saya pernah punya keinginan untuk membuka pos PI di sana. Hanya saya belum berani. Kenapa? Karena masih tenaga belum mampu untuk kita biayai untuk kebutuhan awal. Ya, harapan kita ke depan agar kita bisa mewujud nyatakan keinginan itu, mungkin kita selesaikan dulu kita punya program jemaat dan kita akan bergeser ke situ. Makanya saya berikan dia program jangka panjang. Ya, jadi setidaknya 2 bertambah itu keinginan saya. Gereja Koya bisa punya anak 2 setidaknya. Ya, sehingga kita ada tambahan dari pos PI yang baru. Terus ya, tantangan-tantangan. Ya, tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan di sana ya, sudah jelas bahwa kami sedang ditantang dengan situasi yang ada di Papua. Ya, ini mungkin teman-teman tahu bagaimana pelayanan di Papua, bagaimana kita mengajar jemaat dengan mengajar dengan kerendahan hati dan dengan hati-hati juga. Ya, sudah 2 kali saya mengalami penganiayaan di jemaat, sampai saya juga keluar darah, ya, dan sampai berurusan di polisi. Sebenarnya saya tidak lapor, tapi orang lain lapor dan akhirnya ditangkap dan dikurung selama 1 minggu, dan saya harus menyelesaikan itu dan harus saya berdamai. Ya, harus saya berdamai. Saya seorang hamba Tuhan dan diproses sampai ke secara hukum, tapi saya katakan lepaskan dia, dan saya coba bimbing dia karena dia mabuk. Ya, dia melakukan keributan di rumah saya, dan karena saya amankan dia tidak terima, dia punya barang tajam, akhirnya dia tidak saya. Dan ya, puji Tuhan, memang saya berdarah, dan saya katakan bahwa itu tantangan dalam melayani di Papua. Ya, dan mohon doa Bapak Ibu agar saya juga bisa kuat di sana, ya, sehingga menghadapi mereka mental saya kuat. Ya, mental saya kuat. Kadang-kadang juga saya terpancing emosi. Ya, saya manusia, kadang-kadang saya masih punya kedagingan, tetapi saya kembali lagi, Tuhan utus saya di sini untuk mengasihi, ya, sehingga saya bisa melewatinya. Itu tantangan, ya. Yang kedua tantangan jemaatnya malas tahu, ya, malas tahu. Jadi kita kunjungi 2 kali dia datang, habis itu dia tidak muncul lagi, ya. Baru kalau kita kunjungi, kalau kita tidak bawa apa-apa, mereka tidak anggap kita. Nah, ini menjadi tantangan. Harus mereka lihat dulu adakah sesuatu Pak Kepala bawa atau tidak. Kalau hanya bawa doa, mereka bilang kita juga bisa berdoa. Nah, jadi itu seperti itu tantangan. Tetapi saya sampaikan di mereka mungkin saya tidak bisa bawa beras, tidak mungkin bisa bawa seterusnya gula, Indomie untuk kalian, tetapi setidaknya saya berdoa agar Tuhan buka jalan untuk kalian diberkati, tanaman-tanaman kalian diberkati, ya, kalian jualan di pasar laku, ya, ternak-ternak kalian tidak mati, bisa dijual untuk menghasilkan. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Nah, kalau ada berkas sedikit, ya saya bawa, tapi tidak selamanya bisa seperti itu. Nah, itu tantangan dalam pelayanan. Terus yang kedua saya sampaikan di sini juga ada tantangan yang kita hadapi ini sudah lama, ya, masalah aset tanah gereja, ya. Dan di STT kampusnya itu, ya, itu memang sempat diklaim oleh Odoafi atau Kepala Suku, dia mau tarik karena di sana tidak ada aktivitas. Lalu saya tempatkan jemaat di situ.
Ya, jemaat ini ada saya kasih 2 keluarga di situ dan 1 janda yang saya tinggalkan di situ. Nah, saya pikir itu sudah aman. Tapi kemarin sebelum saya berangkat ke sidang minggu lalu, mereka datang usir jemaat yang kita tempatkan di situ. Disuruh keluar, siapa yang menempatkan kalian di sini? Itu Pak Pendeta. Pendeta yang mana? Pendeta di depan di GSA. Orang mana? Orang Nias. Sembarang saja tempatkan orang di tempat ini. Ini saya punya. Keluar kalian semua. Ini dalam minggu ini kalian keluar, semua tanaman-tanaman itu makan semua. Nah, itu pembicaraannya begitu. Itu Bondo bicara begitu. Mereka lapor saya ke gembala ini begini. Saya bilang tenang saja di situ, jangan pernah keluar karena dia bawa alat katanya mau busuk tempat itu dan dia bangun kembali. Saya bilang kalau misalnya sampai nanti dia busuk, ya artinya kalian dalam keadaan ada di situ berarti dia menyerobot. Karena bagaimanapun walaupun hanya fotokopi yang ada di kita bisa setuju bahwa kita tidak menyerobot orang punya lahan. Ya. Jadi saya sampaikan di mereka, akhirnya mereka tenang dan mereka bilang Pak kami takut karena mereka kadang melakukan kekerasan karena mereka penguasa wilayah. Nah, saya hanya katakan mari kita berdoa sehingga kalian dikuatkan dan nanti itu menjadi bahan diskusi saya di pusat bagaimana untuk penyelesaiannya. Nah, jadi kemarin 1 minggu itu jemaat itu rupanya tidak keluar. Lalu datang lagi, dia sudah bawa tukang. Ya, dia sudah bawa tukang dan katanya keluar, kenapa tidak keluar? Ini mau dibangun lagi. Tetapi fotokopi surat itu yang masih Bapak Ketua Sinode pernah berikan sama saya dan saya sudah kasih mereka. Kalau mereka datang lagi, coba berikan surat ini agar mereka belajar. Jangan pernah lawan mereka karena mereka punya sikap otoriter di sini karena penguasa daerah. Dan Bapak Ibu dengan penurunan hati, dia bilang, Ibu sebelum Ibu bertindak mungkin bisa baca surat ini. Surat apa? Ini surat dari gereja. Urusan apa dengan gereja? Kau lapor gereja sekarang? Dia bilang, bukan. Tapi karena kami ditempatkan gereja, maka kami sampaikan. Maka gereja katakan, coba kasih baca surat ini. Akhirnya dia ambil surat ini, dia baca, dan akhirnya dia pergi, dia katakan, tunjukkan kuitasi pembayaran tanah ini. Nanti saya akan sampaikan kepada Pak C Ondo. Nah, jadi makanya saya bilang kalau kuitasi saya tidak ada. Kuitasinya mungkin ada di pusat, nanti saya akan minta kalau ada kuitasinya waktu dibeli atau misalnya ada serah terima, mungkin ada bayar ganti rugi kepada penghibah, ya. Mungkin itu juga menguatkan kita sehingga kita bisa menunjukkan hal itu bahwa kita pernah bayar. Nah, itu menjadi tantangan bagi saya di Koya. Tanah di Koya itu ada 4 bidang. Yang pertama, yang ada sekarang kami bangun gereja. Itu ukuran 50 kali 42 meter. 50 panjangnya mengikuti jalan, ini jalan poros, dan 40 ke belakang karena belakang dibatasi oleh irigasi. Itu yang kami bangun. Ya, awalnya gereja kita itu tenggelam di dalam karena kiri kanan mereka sudah bangun, mereka 2 tingkat. Baru jalan tinggi, irigasi tinggi, gereja kita tenggelam. Dan kami sudah timbun itu sudah 340 truk penimbunan saja, ya. 340 truk dan tinggi pondasi kita lebih tinggi dari jalan raya, kita kasih hampir 2 meter. Nah, ini Pastor Bundam itu sudah lihat sendiri. Dan itu biayanya sudah hampir 700-an. Ya. Itu biaya itu luar biasa, ya. Itu dari jemaat-jemaat yang kekurangan itu, dan mereka mencoba untuk menggalang dana, mencari dana dengan pasar-pasar. Kurang lebih 10 tahun kami kumpul dana sekitar 60 juta. Itu kami memberanikan diri. Tetapi luar biasa. Jemaat-jemaat itu dengan setia, ada yang sumbang-sumbang, dan akhirnya kami bisa menyelesaikan fondasi. Kami bertahap, ya, sehingga hari ini gereja GSA di Koya orang semua lihat, bukan di bawah lagi, tapi mereka bisa lihat lagi seperti gereja biasa. Nah, jadi puji Tuhan seperti itu keadaan pembangunan gereja kita. Terus itu lahan yang kedua, STT. STT itu 1 hektar, 50 kali 200. Ada beberapa gedung di situ, ada asrama, ada aulanya. Nah, itu yang sedang
mau diambil alih oleh keluarga Ondo. Dan mungkin videonya saya sudah videokan, mungkin besok saya tampilkan video-video di sana. Terus lahan yang kedua itu juga atas nama Gereja Reformasi Injili Santosasi. Itu pelepasannya dari orang yang hibah, yang tanda tangan Bapak Pastor Senior penerimanya. Itu ukurannya 100 kali 200, itu 2 hektar. Nah, tempat itu dulu waktu masa Panababan sebagai ketua STT di sana, dia kasih pinjam di orang. Dia kasih pinjam orang itu sekarang sudah tanam jagung itu lebar-lebar, luas-luas, subur-subur, dan dia tidak pernah mengaku bahwa itu milik gereja. Saya tidak tahu hubungannya seperti apa di Panababan sampai saat ini. Pernah jemaat dan kami sampaikan di beliau bahwa itu kami pakai, kami tanam, tapi dia katakan kalau bukan Panababan yang mengeluarkan saya tidak keluar dari tempat ini. Apakah dia ada hubungan dengan Panababan atau tidak? Saya tidak tahu juga. Biar nanti yang berbicara adalah pusat Panababan. Ya. Terus yang kedua, ada lagi satu lahan. Lahan itu atas pelepasan dari Ondo Hafi kepada pendeta Maluega. Ya, Maluega, dan itu atas nama pelepasan perumahan pendeta. Dan itu juga Maluega hibahkan kepada Gereja Santos Kasih. Ada surat hibahnya, fotokopinya semua ada di saya. Ya, itu surat-surat itu fotokopinya semua ada di saya waktu Bapak Pastor Senior lantik saya menjadi pendeta muda, pastor muda di sana. Semua surat-surat itu dikasih di saya, fotokopi maksudnya, fotokopi. Hanya kekurangannya satu pun tidak ada bukti pembayaran atau kuitasi. Ini yang sedang mereka minta-minta di kita. Ya. Jadi itu pada di sana ini menjadi bahan diskusi nanti di BPP bagaimana penyelesaiannya seperti apa, sehingga ada yang pernah tanya di saya tidak bisa menjawab. Ya. Jadi surat-surat aslinya pernah ditanya di saya tidak bisa jawab di mana. Mungkin nanti bisa cari tahu di siapa dulu Bapak Pastor kasih di siapa atau BPP pernah kasih di siapa. Tapi yang ada di saya adalah fotokopi. Ya. Dan fotokopi itu pernah saya legalisir di kelurahan dan di distrik, dan mereka legalisir untuk pengajuan produk. Ya, artinya sertifikasi yang dari Jokowi ini, dari Presiden. Nah, dan itu dilayani oleh Badan Pertanahan. Hal itu sudah jadi, mereka sudah lakukan pengukuran, sehingga sertifikat gereja yang kami bangun sudah ada di tangan kita. Nah, hanya sertifikat yang 3 bidang tanah ini, STT dan tanah atas kebun gereja dan juga perumahan pendeta itu tidak diberikan kepada kita karena ada sanggahan atau ada keberatan dari pihak keluarga Ondo Hafi. Mereka menyurati bahwa itu dibatalkan karena itu masih dalam permasalahan. Akhirnya tidak diserahkan. Sudah ada tapi tidak diserahkan di kita. Mereka bilang, Pak Gembala, tolong diselesaikan dulu kepada agar kami juga tidak dipersalahkan. Nah, ini penyelesaian ini yang masih belum kita lakukan. Ya, karena di ranah itu mungkin saya tidak bisa sendiri. Saya berharap bahwa mari kita kerjasama dari BPP dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain di seluruh Indonesia, mari bantu kami dengan doa. Ya. Jadi mungkin seperti itu kondisi pelayanan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi di GSA Koya. Itu saja, mungkin banyak hal yang saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf dan kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Yang bagaimana ini? Panababan dia masih digoyang. Nah, hanya dia sudah tidak di kampus, tapi ada lahan di luar. Di sana dia sudah tinggal, dia sudah bikin tempat di situ sambil dia berternak di situ. Ya, itu Panababan masih ada di sana. Begitu kan? Ya, teman-teman. Artinya Panababan sudah keluar dari kita. Dari area kampus. Dulu kan dia tinggal di asrama di situ.
tetapi masih ada barang-barangnya di dalam. Oh, barangnya masih di situ, tapi Barang-barangnya masih ada di dalam. pindah Ya. dari luar Ya, lokasi. ya. Aktivitasnya di luar kampus ada lahannya sendiri, dan hanya kalau misalnya dia butuh barangnya dia perlu diambil. Boleh nggak ditulis tantangan atau masalah ini dalam tulisan yang komprehensif 1, 2, 3 Ya. beserta dengan kendalanya, contoh ini ada hanya kopi, Ya. ada asli, bla bla bla, hingga permasalahan itu bisa kita inventarisir dan kita support. Baik. Terima kasih masukannya Pak. Nanti saya buat secara tertulis. Baik. Masih ada? Ya, kalau tidak ada saya akan akhiri. Terima kasih atas waktu ya. Ya, terima kasih buat laporan dari GSA Koya. Bapak Ibu, jam menunjuk jam 10:10, 22:10. Masih ada 7 atau 8 yang akan menyampaikan paparan laporan dari tiap-tiap jemaat. Saya ingin bertanya, apakah kita lanjutkan atau kita skors? Kita lanjutkan untuk besok. Iya, Mas. Baik. Beda sudah menguap semua. Apalagi yang lain. Besok Oke, gimana Bapak Ibu usulan dari Pak Ketua kita? Setuju. Supaya kita skors Setuju. acaranya untuk sampai besok. Padahal sebenarnya di tertib tadi skors itu maksimal 2 jam. Tapi kita sepakati kita undur, namanya bukan skors ya. Kita undur sampai besok pagi. Kita akan mulai jam 8:30 dan kami harapkan kita akan lebih mengikuti lagi jam-jam waktu yang sudah diaturkan supaya acara ini tidak molor seperti yang sudah diprediksi dari banyak teman tadi. Besok hari kedua, hari Jumat 24 Februari 2023 jam 6 sudah harus bangun paling lama. Jam 7 sudah harus di gereja untuk sarapan pagi. Jam 8 sudah harus mulai ibadah pagi. Jam 8.30 sudah harus dilanjutkan acara malam hari ini. Setuju. Oke. ada permintaan Bapak bahwa Bapak keluar dari Sabtu. Kalau bisa, baru kali ini tidak lupa. Jadi telepon dulu hamba Tuhan di Ramzat dan desa itu. Panjang membuat sampai waktu kita selesai. Ini pertemuan. Baik. Saya kira kita semua setuju, maka acara malam hari ini akan kita sudahi dulu. Besok kita akan sambung lagi sesuai jadwal. Kami ingatkan bahwa besok ibadah pagi dilayani oleh Pastor Henry dari Ngabang, dari awal sampai akhir, memimpin dari puji-pujian, penyembahan dan firman renungan dalam kurun waktu jam 8 sampai jam 8.30. Dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan juga kepada Pastor Joseph bahwa dia melayani pada ibadah Rai. Oke, jadi di tangan kita ada tata ibadah penutup Rakernas Sabtu 25 hari Sabtu yang akan datang. Ada di sana petugas-petugas yang sudah tertera yang akan dua pembukaan Pastor Wikanto, khotbah Pastor Yosef Warabai,
Perjamuan Kudus dipimpin oleh Pastor Saud M. Hasibuan, pendamping Perjamuan Kudus untuk membacakan pengarahan Pastor Takar Basirin dari Sibolga. Setelah itu akan ada pelantikan evangelis, pastor muda dan pastor, dan doa syafaat dipimpin oleh Pastor Arfan Padang. Petugas-petugas yang akan ada. Baru saya sampaikan. Sudah. Maka sudah malam barangkali ya. Oke, baiklah Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Setelah ini peserta tadi malam yang sudah tidur di rumah kita akan tetap tidur di sana. Yang baru datang, yang belum sampai di mes penginapan akan kami tuntun sampai ke sana. Nanti akan ada diatur panitia seperti apa karena ada yang bawa istri ya, seperti Pak Hendrik, supaya nanti diatur oleh panitia untuk selanjutnya. Kita akan menutup pertemuan ini. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sampai malam hari ini pertolongan-Mu nyata menuntun kami, sehingga kami terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bawa berguna dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami, Gereja Sentosa Asih. Acara yang akan berlanjut malam hari ini kami akan mundur. Besok kami bertemu kembali, bersemangat lagi untuk melakukan seluruh rangkaian acara ini. Tuhan menolong kami akan beristirahat dan hamba-hamba Tuhan akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan juga menyertai. Besok juga akan berkumpul kembali bersama kami. Hanya berdoa buat Pastor Sedaur yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan juga menuntun supaya kami boleh bertemu bersama dan merancangkan hal apa yang dapat kami buat untuk mendukung hamba-Mu ini dalam hal apa yang mereka alami dalam kehidupan keluarga mereka. Terpujilah Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan akan menolong kami. Amin. Amin. Mari selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Kalau tidak ada barang penting yang harus dibahas di penginapan, tas boleh tinggal di gereja. Kita akan ambil lagi di sini sesuai dengan nama masing-masing, supaya di penginapan langsung tidur, jangan membahas lagi. Sudah, kalau mau bawa silakan. Sudah pulang Ibu.